Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Belambangan bagian 63. Wah, ke perguruan Bromo Dadali di Gunung Muria, Ibu. Aku senang sekali, akan dapat bertemu dengan Eyang Guru Ki Ageng Branjang. Sayang sekali aku tidak dapat bertemu dengan guru ayah, Eyang Resi Tejo Wening. Kata ayah, beliau sudah tua sekali. Ayah, kalau ayah tidak tahu di mana Eyang Resi itu berada, lalu bagaimana ayah dapat menghubunginya? Eyang gurumu itu sudah tua sekali. Ketika terakhir kali aku bertemu dengan beliau, usianya sudah 75 tahun. Sejak itu, hampir 15 tahun aku tidak mendengar beritanya. Kini usianya tentu sudah 90 tahun. Wah, sudah tua sekali, ayah. Ya, kelak kalau ada waktu dan kesempatan, engkau akan kuajak mencari beliau di Gunung Lawu. Joko Galing merasa girang sekali. Mereka bertiga lalu berkemas dan pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali mereka berangkat meninggalkan Pasuruan. Perjalanan dari Pasuruan ke Gunung Muria cukup jauh, maka mereka bertiga menunggang kuda dan membawa bekal pakaian dalam buntalan yang ditaruh di atas punggung kuda masing-masing. Beberapa hari kemudian mereka memasuki Kadipaten Surabaya. Parmadi mengajak istri dan anaknya untuk singgah di Kadipaten Surabaya, menghadap Pangeran Pekik, Adipati Surabaya. Dahulu, Pangeran Pekik pernah bermusuhan dengan Mataram. Akan tetapi ketika Mataram menyerbu Surabaya, setelah melalui pertempuran-pertempuran dahsyat, Surabaya dapat dikalahkan. Sultan Agung yang ingin mempersatukan seluruh Nusa Jawa untuk menjadi kuat menghadapi Kompeni Belanda, tidak menghukum Pangeran Pekik, bahkan mengangkatnya menjadi Adipati Surabaya dan menikahkan Pangeran Pekik dengan Ratu Wandansari, putri Mataram sehingga kalau tadinya menjadi musuh, kini Pangeran Pekik menjadi keluarga Sultan Agung. Parmadi sudah mengenalnya, maka kunjungan Parmadi dan Muryani yang membawa putranya itu diterima dengan gembira. Setelah tinggal di Kadipaten Surabaya selama 2 hari dan mempergunakan kesempatan itu untuk membicarakan masalah Belambangan yang dikabarkan hendak menyerbu Mataram. Pada hari ketiga, pagi-pagi sekali, Parmadi dan anak istrinya melanjutkan perjalanan menuju Gunung Muria. Pada siang harinya, mereka sudah jauh meninggalkan Surabaya dan tiba di jalan yang melalui hutan lebat. Setelah tiba di Jalan Simpang 3, mereka membelok ke kanan, ke arah utara. Matahari telah berada di atas kepala, panasnya bukan main. Kita berhenti mengasuh di bawah pohon itu sebentar dan kita makan bekal makanan yang kita bawa dari Surabaya. Kata Muryani yang melihat betapa Joko Galing tampak kelelahan. Juga kuda mereka sudah tampak lelah. Mereka segera membuka bekal makanan dan makan di bawah pohon yang sejuk itu. Melihat Joko Galing makan dengan lahapnya, Muryani tertawa. Nah, seharusnya begini kalau engkau makan, Joko. Makan banyak agar tubuhmu kuat dan dapat menolak datangnya penyakit. Engkau biasanya kalau makan di rumah hanya sedikit. Joko Galing tersenyum memandang kepada ibunya. Ibu, mengapa makan di sini rasanya enak sekali? Rasanya jauh lebih enak daripada kalau makan di rumah. Padahal, makanan ini kan biasa saja. Kalau makan di rumah ibu membuat lebih banyak masakan dan di sini kita makan di tempat terbuka, di bawah pohon dan hanya duduk di atas tanah bertikar rumput. Biar ayahmu yang memberi penjelasan untuk menjawab pertanyaanmu itu, Joko. Kata Muryani sambil tersenyum memandang kepada suaminya. Kita selesaikan dulu makan kita, nanti ku beri penjelasan. Kata Parmadi. Mereka melanjutkan makan dan setelah selesai, Muryani membereskan sisa bekal makanan dan membungkusnya lagi. Parmadi lalu memandang putranya yang duduk di depannya. Pengalaman merupakan pelajaran yang paling baik, Joko, karena merupakan kenyataan yang dialaminya sendiri, bukan hanya mendengarkan keterangan orang lain. Engkau tadi merasakan sendiri betapa nikmatnya makan seperti ini. Pengalaman tadi mengajarkan kenyataan kepadamu bahwa kelezatan makan hanya memegang peran kecil saja untuk membuat orang dapat menikmati makanan. Yang membuat orang dapat menikmati makanan adalah badan sehat, hati bahagia, pikiran tentram, dan dapat menerima apa yang ada sebagai karunia Gusti Allah. Masih ada lagi, ayah. Apa itu? Perut lapar. Hahaha, tentu saja.
Keadaan di tempat terbuka, di alam bebas seperti ini membuat kita merasa bersatu dengan alam, merasa bebas dari semua ikatan dan urusan dunia yang ruwet. Hal ini menimbulkan perasaan bersyukur kepada berkat Gusti Allah yang berlimpah-limpah. Menerima segala macam keadaan apa adanya tanpa menilainya sebagai baik atau buruk, mendatangkan rasa bersyukur dan berterima kasih kepada Gusti Allah, dan inilah yang membuat hati bahagia dan pikiran tentram itu sehingga kita dapat menikmati hidup ini. Wah, Kakang Mas, jangan terlalu tinggi, nanti Joko malah menjadi pusung dan tidak mengerti. Muryani mengingatkan. Bagaimana, Joko, apakah engkau mengerti? Tanya Parmadi. Joko Galing mengangguk. Menurut pengertianku, pendeknya aku tidak boleh mengeluh dan menerima apa adanya dengan bersyukur dan berterima kasih, benarkah ini, Ayah? Benar, hanya perlu ditambah sedikit, yaitu bersyukur dan berterima kasih kepada Gusti Allah. Nah, ini yang ingin ku ketahui dengan jelas, Ayah. Aku sering mendengar dari Ayah dan Ibu yang menyebut-nyebut Gusti Allah. Sesungguhnya, siapakah Gusti Allah itu, Ayah? Parmadi saling pandang dengan Muryani. Karena pertanyaan ini diajukan oleh anak berusia 6 tahun, walaupun mereka tahu akan kecerdasan Joko Galing, maka jawabannya harus disesuaikan pula dengan alam pikiran dan pengertian seorang anak kecil. Dengar baik-baik, Joko. Yang kita sebut Gusti Allah itu adalah Sang Maha Pencipta, yang menciptakan dan mengadakan segala sesuatu di permukaan bumi, juga yang berada di dalam bumi dan di awing-awang. Segala tumbuh-tumbuhan, dari lumut sampai pohon beringin, segala hewan, dari semut sampai gajah, semua manusia apa saja tidak akan ada kalau tidak diadakan oleh Gusti Allah. Juga cacing-cacing di dalam tanah, ikan-ikan dalam air, burung-burung di udara, segala sesuatu tang hidup dan yang mati, adalah ciptaan Gusti Allah, juga awan, hujan, kilat, badan, matahari, bintang, pendeknya apa saja, semua itu ada karena dibikin ada oleh Gusti Allah yang Maha Kuasa. Sebutir pasir pun tidak akan ada kalau tidak diadakan atas kekuasaan Gusti Allah. Nah, sudah jelas, bukan? Joko Galing bengong mendengar ini. Pikirannya melayang-layang mencoba untuk membayangkan kekuasaan yang demikian hebatnya. Kalau begitu kekuasaan Gusti Sultan Agung juga masih kalah besar, Ayah. Ayah ibunya tertawa dan Muryani merangkulnya. Tentu saja. Biarpun Gusti Sultan Agung itu besar kuasanya, namun itu hanya kekuasaan seorang manusia dan beliau juga merupakan ciptaan Gusti Allah. Kekuasaan Gusti Allah tidak dapat kau bandingkan dengan apa atau siapapun juga. Kekuasaan manusia, betapapun pandai dan saktinya dia, hanya merupakan setetes air dibandingkan kekuasaan Gusti Allah tiada batasnya. Bahkan air samudera itu hanya merupakan sebagian kecil saja dari ciptaan Gusti Allah. Joko Galing semakin bengong, terheran-heran karena baru sekarang dia mendengar tentang kekuasaan Gusti Allah yang demikian besar, tak terbayangkan oleh akal pikirannya. Hayo kita lanjutkan perjalanan kita. Joko, tidak perlu engkau pusing memikirkan semua yang telah kau dengar tadi. Kelak engkau akan mengerti sendiri. Baik, Ayah. Mereka menunggang kuda mereka yang sudah mengaso dan makan rumput sejak tadi, lalu melanjutkan perjalanan mereka. Setelah matahari mulai condong ke barat, jalan umum yang sepi itu membawa mereka keluar dari hutan. Tiba-tiba terdengar derap kaki banyak kuda dari arah belakang. Mereka berhenti dan menengok ke belakang. Debu mengebul tinggi dan Parmadi dapat menduga bahwa yang datang itu adalah rombongan yang terdiri dari sedikitnya 10 orang, melihat tebalnya debu mengebul dan suara derap kaki kuda. Minggir, Diajeng, Joko, ambil tempat di belakangku, kata Parmadi untuk menjaga segala kemungkinan. Setelah rombongan itu tiba dekat, Parmadi mendapat kenyataan bahwa mereka terdiri dari 13 orang. 3 orang yang berada terdepan agaknya yang memimpin rombongan itu karena pakaian mereka berbeda dari 10 orang yang lain. Terutama pemuda tampan yang berada paling depan. Pemuda ini berusia sekitar 25 tahun, pakaiannya mewah dan dari pakaian dan kain kepalanya, dapat diduga bahwa dia berasal dari Nusa Bali. Adapun yang 2 orang lagi, menunggang kuda dan kini mengapit pemuda itu, berpakaian seperti bangsawan Bali pula. Yang pertama berusia sekitar 41 tahun, bertubuh tinggi kurus, bermata sipit, hidungnya pesek dan mulutnya cemberut terus. Adapun orang kedua berusia sekitar 36 tahun, tubuhnya tinggi besar, mukanya bopeng, bekas cacar, matanya lebar, hidungnya besar dan mulutnya menyeringai terus.